Gadis itu dipaksa menikah dengan seorang pria yang baru keluar dari penjara. Ia menolak, tapi karena kebutuhan ibu yang sakit, ia setuju menggantikan saudara tirinya agar keluarga mendapat mahar. Ayahnya menjanjikan mahar Rp300.000 untuk biaya pengobatan ibu, dan gadis itu menerima perjanjian itu dengan hati berat. Keesokan paginya, suaminya memberinya sebuah kotak berisi gelang giok. Awalnya ia mengira gelang itu cuma perhiasan murah yang dibeli di pasar loak. Karena butuh uang untuk operasi ibu, ia membawa gelang itu ke toko perhiasan untuk dijual. Pemilik toko menatap gelangnya lama, lalu menyebut harga yang membuatnya terkejut, Rp10 juta. Gadis itu teringat bahwa suaminya sempat berkelahi hari sebelumnya. Dalam kepanikannya, ia berpikir gelang itu hasil rampokan, lalu bergegas pulang. Di rumah dia menyiapkan makanan enak dengan niat membujuk suaminya agar menyerahkan diri ke polisi. Saat ia ragu bagaimana memulai pembicaraan, pria itu malah tenang. "Bukan hasil curian," katanya. Sumbernya jelas. Ia meminta maaf kemudian menambahkan sesuatu yang mengejutkan. "Lusa kau pulang ke rumah orang tuamu. Aku tidak akan ikut. Lagi pula kau hanya pulang untuk minta uang." Ternyata ayah gadis itu dulu memang memaksanya menggantikan saudara tirinya. Janji mahar Rp300.000 hanyalah kedok. Ayah tak benar-benar berniat memberi uang itu. Saudara tirinya dan keluarga menindas gadis itu. Hinaan, intimidasi, bahkan menggosipkan bahwa ia menipu keluarga mertua. Mereka menuduh bahwa permintaan mahar adalah cara untuk mengambil keuntungan. Padahal tujuan gadis hanya satu, menyelamatkan nyawa ibunya. Padahal kenyataannya jauh berbeda. Pria yang tampak garang itu bukanlah narapidana biasa. Dia adalah pewaris keluarga kayu besar. Miliknya jauh melampaui triliunan rupiah. Karena jet pribadinya rusak, ia terdampar di desa kecil itu dan memilih menyembunyikan identitasnya untuk menyelidiki siapa yang merusak jetnya. Tanpa sengaja ia menikahi gadis yang lembut dan berhati baik. Sifat baik gadis itulah yang membuatnya terpikat. Di tengah tekanan keluarga gadis yang menganggap pernikahan ini hina, pria itu justru melindungi istrinya. Ia marah ketika orang-orang menghina dan merendahkan gadis itu. Ia menegur keluarga yang berbicara buruk. "Saat kalian berbicara tentang istriku, hormati dia. Kata-kata kotor seperti itu jangan sampai ku dengar lagi." Untuk pertama kalinya sejak kecil, gadis itu merasakan ada yang benar-benar melindunginya. Berita tentang mahar dan gelang itu menyebar. Pembantu keluarga mertua mengatakan bahwa tak ada mahar yang diberikan, dan keluarga gadis terus dihina. Mereka bahkan merencanakan menjual tanah senilai Rp1 miliar demi memaksa keluarga suami sadar. Saudara tirinya licik, ia memutar cerita agar segala kesalahan tampak berasal dari gadis. Suami gadis tetap tenang. Ia bilang semua masalah ibu gadis sudah diurus. Ia menegaskan tidak akan membiarkan gadis itu dijual atau dipermalukan. Sebagai bukti, ia menolak menjual gelang giok itu. "Gelang ini terlalu berharga," katanya. "Simpan, aku memberikannya padamu. Ini milikmu." Gadis itu kaget sekaligus lega. Di tengah kebohongan, tekanan keluarga, dan janji-janji yang diingkari, sikap suaminya membuka kesempatan baru. Bukan hanya keamanan finansial, tapi juga rasa hormat dan perlindungan yang selama ini tak pernah ia rasakan. Di desa kecil itu, hidup mereka perlahan berubah. Dari penderitaan dan tipu daya menjadi kenyataan yang mungkin jauh lebih baik dari yang pernah ia bayangkan.